Dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat 9 yang diadakan oleh Kemkominfo Kamis 24 November di Jakarta, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril mengungkapkan pertanggal 23 November 2022 tidak ditemukan lagi penambahan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Hal ini menunjukkan korelasi positif antara penarikan izin edar beberapa merek obat yang tercemar zat berbahaya dengan jumlah kasus gagal ginjal yang dilaporkan. Berikut laporannya. Pada bulan Oktober 2022 lalu, kasus gagal ginjal akut misterius merebak di Indonesia. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan telah terjadi 324 laporan kasus dari 27 provinsi. 200 orang diantaranya meninggal dunia, 113 pasien dilaporkan sembuh, dan kini tersisa 11 pasien yang masih menjalani perawatan. Pasien gagal ginjal akut di Indonesia didominasi oleh anak dengan usia di bawah 5 tahun. Melihat fatality rate yang mencapai angka di atas 50%, BPOM kemudian segera mengambil langkah penanganan. Yang harus disampaikan kepada kami supaya kami bisa memastikan dan juga meredakan dan obat-obat apa yang aman yang akhirnya nanti dapat digunakan pada masyarakat. Nah, kemudian kami juga melakukan pengawasan tentunya ke sarana distribusi, sarana produksi. Dari situlah kita bisa dan juga produknya yang beredar di masyarakat tadi sudah dikatakan bahwa produk-produk yang digunakan pasien akhirnya kita bisa menetapkan produknya, kemudian industri farmasinya hingga kini ada 5 industri farmasi yang kita simpulkan melakukan pelanggaran dan sudah diambil sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat CPOB dan kemudian dilanjutkan pencabutan izin edar untuk obat-obat sirup yang diproduksi oleh 5 industri farmasi tersebut. Dalam penjelasannya, BPOM menyimpulkan kelima industri farmasi itu telah melakukan pelanggaran di bidang produksi obat sirup. Menurut BPOM, kandungan zat etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup buatan mereka melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Sebagai informasi, Kemenkes dan BPOM menduga bahwa kasus gagal ginjal akut terjadi karena adanya kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman di dalam beberapa merek obat sirup. Agar tidak kembali terulang, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengimbau petugas kesehatan dan masyarakat memperhatikan betul obat apa yang diberikan pada anak. Nah, tentu saja antara masyarakat dan dokter juga harus bisa melihat, pokoknya anak-anak itu sangat jelas. Jadi obat ini mengandung apa, indikasinya apa, dan cara minumnya apa, dan juga ada tulisan expirednya. Nah, ini menjadi pegangan utama bagi kita semua agar hati-hati di dalam memberikan obat dan meminum obat. Nah, tentu saja kepedulian masyarakat juga penting. Kami ingin sampaikan bahwasanya obat ini apapun bisa menyebabkan suatu reaksi yang bisa saja tidak kita inginkan atau efek samping. Nah, tentu saja sebelum dia meminum obat, nah, para apoteker atau farmasi itu betul-betul menjelaskan. Makanya kita di dalam aturan akreditasi bagaimana SOP apoteker di farmasi itu sebelum memberikan obat dijelaskan satu persatu. Ini obat apa, kemudian bagaimana cara meminumnya, berapa dosisnya, dan kalau terjadi efek samping, itu semua dijelaskan. Nah, ini bagian dari kami untuk memberikan pengawasan kepada tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini BPOM telah mengeluarkan daftar 160 produk obat sirup yang aman untuk dikonsumsi. Agar memberi efek jera, BPOM dan Kemenkes juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung guna mendukung proses penegakan hukum.